Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan tema-tema dunia ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus dengan suatu tema yang berkaitan dengan dunia pemasaran, yang mana fokus kita akan lebih tertuju kepada tema pemasaran holistik, di mana pemasaran holistik ini merupakan suatu pengembangan, perancangan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Ini adalah pemasaran holistik. Dan di dalam pemasaran holistik itu sendiri terdapat beberapa komponen yang perlu untuk kita perhatikan bersama, yaitu bahwa komponen pertama adalah relationship marketing, atau kalau kita mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi hubungan pemasaran, yang mana relationship marketing ini digunakan dengan tujuan dalam rangka membangun suatu hubungan yang menguntungkan dan memuaskan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu yang panjang. Pihak-pihak yang dimaksud tadi adalah diantaranya pelanggan, kemudian ada juga pemasok, dan juga ada distributor. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam marketing holistik ini, yang mana ini mendukung dari komponen yang pertama berupa relationship marketing. Kemudian komponen yang kedua yaitu internal marketing atau pemasaran internal. Internal marketing ini ataupun pemasaran internal ini memiliki tujuan untuk merekrut, melatih, dan juga memotivasi karyawan agar mereka dapat melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Setelah kita melakukan perekrutan, pelatihan, dan juga memberikan motivasi, maka seluruh komponen yang ada di dalam pemasaran internal ini haruslah saling bekerja sama untuk memasarkan produk-produk kita, kemudian juga melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, dan juga melakukan riset pemasaran dengan sedetail-detailnya, serta melakukan segala proses manajemen produk.
Ini adalah komponen kedua, internal marketing. Kemudian komponen yang ketiga dari pemasaran holistik adalah social responsibility marketing, di mana komponen social responsibility marketing ini akan mengharuskan para pemasar untuk menggunakan pertimbangan sosial dan etika di dalam praktik pemasaran yang dijalankan. Misalnya saja, ketika membuat kebijakan yang berkaitan dengan laba perusahaan, kemudian juga yang berkaitan dengan pemuasan keinginan pelanggan, serta pemenuhan atas kepentingan publik dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan etikanya. Ini adalah komponen ketiga dari marketing holistik, social responsibility marketing. Kemudian yang keempat, komponen dari pemasaran holistik adalah integrated marketing, di mana komponen integrated marketing ini digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan maupun program pemasaran yang terpadu serta bermanfaat untuk konsumen kita. Hal ini juga menyangkut tentang penerapan dari aktivitas-aktivitas pemasaran yang dilakukan secara menyeluruh, yang mana ini meliputi tentang manajemen permintaan, kemudian juga manajemen sumber daya, dan manajemen jaringan. Ini adalah beberapa komponen yang teramat penting di dalam pemasaran holistik. Jika kita ataupun perusahaan mengejawantahkan pemasaran holistik ini, maka ada beberapa manfaat yang bisa diraih oleh kita ataupun perusahaan kita, yang mana manfaat-manfaat tersebut diantaranya yang pertama, dengan pemasaran holistik maka akan dapat mempermudah pemasar dalam menjalankan aktivitas-aktivitas pemasaran, yang dalam hal ini seorang marketer ataupun pemasar haruslah merancang kegiatan-kegiatan pemasarannya secara lebih menyeluruh, sehingga akan dapat mengurangi tingkat kegagalan yang mungkin saja terjadi dalam implementasi pemasarannya. Itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah dengan pemasaran holistik, maka akan dapat mempermudah penentuan segmentasi pasar. Pemasaran holistik ini akan dapat pula untuk digunakan dalam menentukan produk-produk yang dihasilkan
sesuai dengan segmentasi pasar kita. Oleh karena itu, produk-produk yang memang akan kita masukkan ke dalam pasar haruslah dibuat, diproduksi dengan memperhitungkan keinginan pasar. Karena dengan memperhitungkan keinginan pasar inilah, maka akan dapat menunjang keberhasilan dari aktivitas pemasaran itu sendiri. Ini manfaat kedua. Kemudian yang ketiga, dengan pemasaran holistik, maka kita akan mampu mengeksplorasi produk-produk yang dirancang oleh perusahaan kita. Dengan pemasaran holistik, maka akan juga dapat dimanfaatkan untuk mencari tahu secara lebih mendalam tentang konsep produk kita, cara pembuatan produk kita, sistem pemasaran produk kita, iklan yang kita gunakan untuk mempromosikan produk kita, dan sebagainya. Sehingga manakala diimplementasikan, hasilnya akan dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh tim pemasaran ataupun perusahaan. Ini adalah beberapa manfaat yang bisa diambil manakala suatu entitas usaha ataupun perusahaan menjalankan pemasaran holistik ini. Selanjutnya, mungkin akan banyak yang bertanya tentang bagaimana cara menerapkan pemasaran holistik ini. Ada beberapa tahapan manakala kita ataupun perusahaan akan menerapkan pemasaran holistik ini. Yang pertama adalah bahwa kita atau perusahaan kita harus terlebih dahulu membentuk tim pemasaran, yang mana pemilihan dari tim ini dapat didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu yang memiliki potensi dalam bidang pemasaran khususnya. Ini adalah tahapan pertama, membentuk tim pemasaran. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah merancang kegiatan pemasaran, yang mana kegiatan pemasaran yang kita rancang itu meliputi tentang berbagai hal, misalnya saja tentang penentuan segmentasi pasar, kemudian juga penentuan strategi pemasaran, dan sebagainya. Ini masuk dalam tahapan kedua, yaitu merancang kegiatan pemasaran. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu menentukan siapa saja ataupun pihak mana saja yang akan terlibat di dalam aktivitas pemasaran holistik ini. Penentuan tentang siapa ataupun pihak mana yang terlibat
ini akan membuat kegiatan pemasaran dapat berlangsung dengan lebih efektif dan juga lebih fokus. Sehingga dengan penentuan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam pemasaran holistik ini, nantinya hasil dari pemasaran holistik ini akan dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh tim pemasaran itu sendiri maupun oleh perusahaan secara keseluruhan. Ini adalah tahapan ketiga, menentukan siapa saja ataupun pihak mana yang akan terlibat di dalam aktivitas pemasaran holistik. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah tahapan implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Tujuan dilakukannya pengawasan dan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dari pemasaran holistik ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Evaluasi juga merupakan sesuatu yang teramat krusial untuk mengetahui dan juga sekaligus untuk menganalisis tentang hal-hal apa saja yang masih ada kekurangan sehingga perlu dilakukan aksi-aksi perbaikan. Ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemasaran holistik. Nah, tentu dengan pemasaran holistik ini ada beberapa keunggulan yang terkandung di dalam pemasaran holistik ini sendiri. Keunggulan-keunggulan itu diantaranya, yang pertama, bahwa dengan pemasaran holistik akan dapat menyelaraskan antara produk yang kita hasilkan dengan pasar. Produk yang kita pasarkan haruslah sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama agar mampu untuk meningkatkan probabilitas kesuksesan penjualan. Ini keunggulan yang pertama, menyelaraskan produk dengan tuntutan pasar. Kemudian yang kedua, keunggulan dari pemasaran holistik adalah bahwa dengan pemasaran holistik ini pula, maka akan dapat mengeksplorasi nilai dari suatu produk yang kita hasilkan. Pemasaran holistik itu mampu untuk mengeksploitasi tentang nilai produk secara menyeluruh, di mana ini meliputi berbagai hal, misalnya saja tentang sistem online, tentang periklanan, tentang hubungan masyarakat, dan sebagainya. Tujuan dari eksplorasi tentang nilai produk yang kita hasilkan ini adalah agar bisa membangun pola pikir yang sama pada karakter produk yang akan kita pasarkan. Ini adalah keunggulan yang kedua. Kemudian keunggulan yang ketiga dari pemasaran holistik adalah dengan pemasaran holistik, maka akan memiliki durasi waktu yang ideal. Pemasaran holistik, penerapannya dapat dimodifikasi
dengan cukup mudah. Ada 2 jenis durasi dalam pemasaran holistik ini, yaitu durasi sementara dan durasi permanen. Ini adalah keunggulan ketiga. Kemudian keunggulan yang keempat adalah bahwa dengan pemasaran holistik akan melibatkan hubungan antara manajemen dengan masyarakat. Pemasaran holistik ini ditempuh agar dapat menciptakan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, pelaku usaha yang baik tentunya adalah mereka yang dapat hidup dalam tanda petik ke dalam kehidupan masyarakat. Ini keunggulan yang keempat. Dan yang kelima, pemasaran holistik merupakan suatu investasi untuk jangka panjang. Yang mana penerapan pemasaran holistik ini haruslah berpikir tentang jangka panjang. Yang mana itu berarti adalah investasi. Dan investasi ini harus berdasarkan pada tingkat kepercayaan yang bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Demikian pembahasan singkat kita tentang pemasaran holistik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa untuk setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.